Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview ya ban lagi, tapi ini mereknya itu beda ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan Kingland ya. Nah, untuk yang sekarang itu kembali lagi ke merek standar IRC, cuma tipenya itu berbeda dengan yang standar ya, standar Vario 150 maksudnya. Untuk ukurannya, ini rencana saya mau pakai buat ban belakang ya, karena ban belakangnya tengahnya udah mulai aus, jadi ada kemungkinan besar udah minta diganti ya, kemungkinan mungkin sebulan lagi ya. Ini kan mendekati akhir tahun, jadi saya rencana untuk ganti ban ya. Takutnya nanti saya buat perjalanan jauh atau pulang kampung atau gimana lah, karena sekarang juga musim hujan, jadi biar lebih safety ya, lebih aman. Oke, langsung aja. Ini mereknya IRC, tipenya X1 ya. Ukurannya tetap standar ya, 100/80/14, dan ini udah tubeless. Sebelum ke pembahasan detailnya, saya akan sedikit memberikan karakteristik kenapa saya pilih yang tipe dan merek ini. Jadi gini, yang pertama saya penggunaan untuk harian ya kan. Saya pengen bannya itu awet, seenggak-enggaknya itu paling cepat ya 1 tahun lah, atau 1,5 tahun itu baru ganti. Jadi saya nggak mungkin pilih tipe yang soft. Kalau tipe soft saya pernah pakai, bukan tipe soft tapi malah medium soft yang pernah saya pakai itu Maxxis Vistra, itu cuma 6 bulan doang udah nggak sanggup, karena jalan yang saya lewati itu kerikil-kerikil dan segala macam trek, dan akhirnya itu cepat bocor. Itu yang pertama. Terus dari segi harga juga, harga saya nyari kisaran 200-300 gitu ya. Dan yang masuk kriteria itu ada beberapa sebenarnya. Pertama, Kingland King Jaguar yang sama seperti video sebelumnya ya. Tapi menurut saya itu dia memang cenderungnya seperti medium soft ya. Jadi kalau buat ban belakang pasti cepat habis, itu udah saya skip. Cocoknya memang buat ban depan kalau dengan karakteristik saya ya. Masing-masing orang beda-beda, dan ini cuma dari pendapat saya ya, dengan karakteristik yang saya pengen. Lalu ada Zeneos ZN62 yang kembangannya panjang-panjang itu ya, seperti ini sih, cuma dia lebih dikit lagi. Tapi setelah saya lihat-lihat mungkin itu kalau misalkan kembangnya seperti itu kurang banyak menurut saya. Jadi emang dia sih dikit, simple, tapi panjang-panjang ya. Dan sempat nanya ke temen yang pernah pakai juga, katanya kalau misalkan buat hujan kurang cocok gitu ya. Terus ada ZN88 yang kembangannya itu mirip Kingland juga. Itu masuk kriteria juga karena banyak medium juga ya, kembangannya juga banyak, cuma sidewallnya menurut saya ini terlalu pendek. Dia bagus kayaknya buat ban depan. Jadi kalau buat ban belakang itu kayaknya nanti bakalan lebih tinggi ban depannya kalau misalkan saya pakai ZN88 seperti itu. Terus ada lagi merek IRC juga, yaitu SCT006 yang ada garis tengahnya itu, atau kalian bisa tahu itu ban depan PCX 150. Jadi ukurannya sama 180. Dia juga masuk kriteria yang sangat cocok juga buat ban belakang saya dengan karakteristik saya. Jadi pilihannya ada dua itu yang sangat saya minati. Jadi antara ini IRC X1 dan IRC SCT006. Dan saya akhirnya pilih ke yang ke X1 karena alasannya dari kembangan ini cukup bagus ya, cukup sporty. Saya lihat review di YouTube, penampakannya itu setelah terpasang dia juga bagus, jadi lebih bulat gitu ya. Kalau SCT006 kayaknya enggak terlalu membulat, kalau dibandingkan ini lebih membulat ini.
Dan karakteristiknya itu di dinding sidewallnya dia itu lebih tinggi kalau SCT 006, kalau ini lebih pendek. Jadi sidewall ini, jadi dia ini lebih pendek. Jadi seperti itu ya. Saya akan bahas ini secara lebih detail ya. Mohon maaf juga kalau misalkan videonya cukup panjang ya. Oke, langsung ya. Ini saya beli online, harganya 260-an ribu. Saya pakai Gojek itu ongkirnya 20.000 karena ada potongan, jadi ongkirnya cuma 7.000. Jadi ya kurang lebih 270-an ribu ya. Ini kode produksinya 42 2022, 2022 itu kode tahunnya, dan ini 42 itu 42 minggu. Jadi kalau 40 bagi 4 berarti 10 ya, 10 bulan 10 Oktoberan ya, mungkin pertengahan November lah ini, pertengahan Oktober November, jadi masih baru lah gitu ya. Jadi masih oke lah, dilihat dari komponnya juga dia masih enak. Kalau misalkan produksi lama, misalkan 2 tahun 3 tahun, pasti komponnya ini karetnya udah keras, karena karet juga itu kan ada masa-masa expirednya gitulah ya. Jadi kalian kalau misalkan beli ban, usahakan yang tahun-tahun baru gitu ya. Oke, dari kembangannya seperti ini. Menurut saya cukup sporty ya. Kalau dari samping seperti ini. Menurut kalian gimana? Dan kembangannya itu tebel-tebel ya. Ini dalam banget ini ya, kembangannya dalam. Makanya saya suka, karena sekarang juga musim hujan kan ya. Jadi kembangan-kembangan model yang dalam begini bagus ya untuk membuang air. Dan setahu saya ketika kembangannya dalam seperti ini, berarti bannya itu tebel. Selain komponnya itu masih medium, kalau kembangannya tebal seperti ini ya antisipasi biar kalau misalkan kena paku atau apa, kalau misalkan kawat kecil-kecil nggak langsung bocor gitu ya. Seperti video-video sebelumnya, saya akan review profil setelah terpasang di velgnya kayak gimana. Ini menurut saya sih bagus ya, maksudnya nih dari samping aja kelihatan lebih sporty ya. Ini dalam-dalam banget ya, cocok banget buat ban belakang. Dan menurut saya sih ini awet ya, mungkin 1,5 tahun lah biasanya paling cepat saya ganti. Biasanya sih 2 tahunan kalau misalkan jarang dipakai, dan itu masih pemakaian wajar buat saya. Nah ini komponnya nih, kalau misalkan ban masih baru, kita tekan pakai kuku, dia masih empuk. Tapi ini empuk dalam artian masih standar buat yang tipe medium ya. Kalau tipe soft itu pasti lebih membekas lagi. Tuh bekas kukunya nih. Oke ya, jadi seperti itu. Saya akan kasih sedikit gambar ban belakang saya yang sudah ya mungkin sedikit udah aus ya di bagian tengahnya, yang kemungkinan bakal saya ganti ini ya. Ya ini bahan belakang motor saya, mohon maaf kotor banget ya karena belum dicuci. Nah dia itu tengahan kembangannya udah mulai habis, dan kita bisa lihat ya udah mulai agak retak-retak sih, cuma menurut saya masih wajar ketimbang merek bisa saya sebutkan nggak ya, saya nggak menjelek-jelekan sih. Kadang merek tipe Diamond, mereknya tau lah, itu kadang pecah-pecah ya di bagian kembangannya sini. Vistra juga sama. Jadi saya nggak memilih bahan tersebut karena mungkin pemakaiannya itu nggak bisa lama-lama banget ya, jadi mungkin setahun ganti, 1,5 tahun harus ganti gitu ya. Dan ini tingginya nih ya, tinggi ke lantai, jadi sebelum saya ganti nih ada selisih sekitar segini nih. Nah segitu ya selisihnya, mungkin sekitar 2 jari lah.
Ini sekitar 2 jari nggak ada. Nih gini nih, ya sekitar 2 jari kurang dikit lah. Lalu kita bedakan dengan yang X1 nanti sesudah terpasang, dia lebih tinggi atau lebih gimana ya. Untuk perkiraan saya sih melihat dindingnya ini tuh nggak terlalu tinggi, pendek ya, dan dia itu cenderung seperti ini, cenderung tinggi di bagian atasnya. Jadi mungkin dia lebih membulat dan agak pendek ya menurut saya. Ya itu perkiraan saya aja sih ya. Dan mungkin kalian sedang mencari referensi mau ganti ban. Jadi kalau misalkan karakternya emang pengennya buat harian yang lebih awet sih, mendingan saya sarankan pakai IRC atau Zeneos gitu ya, ataupun Mizel. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa sih, karena dia nggak terlalu soft banget, maksudnya tipe medium ya gitu ya. Kalau misalkan kayak Maxxis itu memang tipe mediumnya itu cukup soft ya, cukup empuk, jadi cepat habis gitu ya. Ya itu tergantung kalian juga, karena target saya itu ya di angka 200 sampai 300 dengan karakter yang awet gitu ya, yang kembangannya nyari yang memang cukup banyak gitu ya. Karena pengalaman saya itu kalau pakai Vistra itu dia empuk, jadi cepat kena paku atau apa itu lebih lebih gampang bocor gitu ya. Kalau misalkan kena kawat atau gimana, lebih gampang nancepnya gitu ya. Oke, jadi segitu dulu ya. Ini part pertama, ntar saya setelah pemasangan saya bikin review part keduanya. Biasa pembahasan detail setelah terpasang, profilnya di velg kayak gimana bakalan saya review lagi. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian, bisa informatif ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.